Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komariah, mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi Al-Quran Hadis di LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor induk 25172363. Hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran uji kinerja UKM PPG dalam jabatan 2025 Program Studi Al-Quran Hadis dengan nomor ujian 2050476409 dengan materi Hukum Bacaan Mat Tobi'i di kelas 7 MTS Baitur Rahman, Desa Sailabu Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya semangat. Sehat semuanya? Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Adakah yang hari ini tidak masuk? Siapa? Oke, Adit saja ya. Kita doakan Adit yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, besok bisa sekolah lagi. Amin. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita belajar pada siang hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Doa dipimpin oleh ketua kelas, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, mari kita bertadarus bersama. Untuk siang hari ini kita membaca surat Al-Lahab. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita awali dengan doa, dilanjutkan dengan surat pendek tadi, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan mengulang tentang pelajaran pada minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Minggu kemarin kita
masih ingat enggak kalian? Coba Ibu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa manfaatnya, apa gunanya kita mempelajari ilmu tajwid? Ada yang bisa menjawab? Silakan Cinta. Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, mengapa dalam membaca Al-Quran kita harus menerapkan ilmu tajwid? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Putri. Karena kalau membaca Al-Quran tidak sesuai tajwid bisa mengubah artinya. Oke, tepuk tangannya. Sepertinya anak-anak sudah memahami pelajaran kita minggu kemarin. Ya. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang ilmu tajwid, yaitu tentang matobi'i. Tentang matobi'i. Untuk apa sih kita mempelajari matobi'i? Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, di layar sudah ada tujuan pembelajaran kita. Untuk apa? Mengapa kita harus mempelajari matobi'i? Yang pertama, siswa dapat memahami definisi dan hukum matobi'i. Jadi kalian harus tahu tuh, matobi'i itu apa sih? Arti mat apa? Tobi'i apa? Seperti itu. Yang kedua, siswa dapat menerapkan matobi'i dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya teori saja, tidak hafal saja matobi'i itu ini, tapi juga harus bisa menerapkannya ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi kalian juga harus bisa secara berkelompok memecahkan suatu masalah, mencari solusinya dengan bekerja sama dengan kawannya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, di sini untuk merangsang pikiran kalian, untuk meningkatkan keinginan tahu kalian, Ibu ada dua pertanyaan. Itu namanya pertanyaan pemantik. Itu untuk merangsang keinginan kalian, merangsang pikiran kalian menuju pembelajaran yang akan kita pelajari. Pertanyaan pertama, sebentar ya, Ibu ada ayat ini seperti yang telah kalian baca tadi di surat Al-Ahqaf. Fi jidha. Nah, fi, kemudian ada ji, ada ha. Mengapa itu dibaca panjang? Berikutnya ada satu lagi pertanyaan. Kalian tahu nggak apa nama mat itu? Tahu? Apa itu namanya? Matobi'i. Pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut apakah itu matobi'i, apa syarat-syaratnya. Nah, di sini Ibu ada tugas yang namanya asesmen awal. Asesmen awal ini gunanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum masuk pembelajaran kita. Oke, ini tolong dikerjakan berkelompok. Itu juga kita.
yang kedua mad tabi. Tapi yang Anda bahas di sini adalah hanya mad asli atau mad tabi. Mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena mad ini adalah merupakan mad yang pokok atau dasar yang merupakan titik tolak dan kaidah mad yang lainnya. Kemudian, kenapa disebut kontrol ini? Karena panjangnya yang dua harokah telah menjadi tabiat. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus dua harokah. Selanjutnya kita lanjut. Makrobi. Makrobi atau mad asli itu ada 3 fungsinya. Yang pertama, di sini ada alif. Alif syaratnya jika alif ini didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang pertama atau itu adalah alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Jika ada ia sukun atau dimati, ia sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Lalu lagi ya, ada ia sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Nah, waw sukun. Waw sukun ini syaratnya jika didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Jadi maksudnya itu tadi ada 3. Yang pertama alif sebelumnya ada huruf berharokat fathah, ada ia sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, dan yang ketiga ada waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama ini alif sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kita kasih contoh yang ini. Sorry ya. Jama'ah. Yang mana yang masuk ini? Jadi yang kita panjangin kan ja. Yang dipanjang dipanjangkan itu ja. Jadi di sini ada jim berbaris fathah menghadapi alif, atau ada alif didahului oleh jim berbaris fathah. Ini sudah masuk. Panjangnya 2 harokat. Jama'ah. 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 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh jama'ah, tidak boleh. Jadi jama'ah itu tidak boleh jama'ah. Harokatnya fathah itu memenuhi syarat dari makrobi. Jadi ini juga bacanya 2 harokat makrobi. Contoh yang ketiga seperti ini. Ini juga sama. Madnya udah ada, yaitu alif. Kemudian sebelum alif ada huruf berharokat fathah, yaitu qaf. Jadi sudah memenuhi syarat makrobi ini juga dibacanya 2 harokat. Kemudian sekarang kita beralih ke makrobi yang kedua. Contohnya seperti ini. Sayyilah. Sayyilah. Nah, yang mana? Sayyilah. Kemudian yang kedua, nasta'in. Nasta'in. Nah, yang mana yang madnya? Ya sebelumnya kita cari dulu. Ya sebelumnya ada. Ya sukun sebelumnya harus sebelumnya ada huruf berbaris fathah, yaitu ain. Ain. Kita memenuhi syarat makrobi bacanya 2 harokat. Dan kemudian contoh yang ketiga, yasir. Makrobi ini mana? Yasir. Kemudian sebelum yasir harokatnya fathah, jadi sudah memenuhi syarat makrobi. Jadi harus dibaca 2 yasir. Dan yang terakhir adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Ambil contoh, ya'mulu. Tadi waw sukunnya mana? Ini waw sukunnya. Waw sukun sebelumnya ada huruf. Hurufnya harokatnya harus apa? Dhammah. Jadi ini sudah memenuhi
dibaca 2 harokat. Contoh yang terakhir, ruhana. Ada unsur 2 yang adalah dari demam. Dapat hukuman ini jadi kita baca 2 keputusan. Ruhana, hurufnya jadi 2 ya. Ruhana. Nah, demikian adalah mantau ini jenis-jenisnya dan tapi di sini ada catatan. Mantau itu tidak lagi dibaca mantau ini ketika menghadapi yang pertama, menghadapi hamzah. Hamzah itu bentuknya seperti ini, hurufnya hamzah, tapi dia bisa numpang di iya, di waw, di alif. Nah, yang ini contohnya hamzah yang numpang di alif ya contohnya. Jadi boleh ini hamzah juga. Contohnya ini kan ada mantau ini ya, ada alif nih, ada alif itu kan made. Tapi dia bertemunya dengan hamzah, artinya dia tidak lagi jadi mantau 2, tidak menghadapi huruf yang bertasydid. Misalkan ini tidak menghadapi huruf yang bertasydid. Jamnya itu kan sudah ada madnya di depannya, cuman di depannya ada ba, berarti bertas